Pada seri tambahan ini kita coba mempelajari bagaimana membangun relasi tabel berdasarkan activity. Jadi yang kita pelajari di sini bukan membuat tabelnya, tapi merencanakan relasi sebuah tabel, khususnya dalam proses pembuatan daftar ketika akan melakukan proses persetujuan. Di sini saya ambil contoh urutan dokumen. Ada dokumen A, dokumen B, dokumen C, D, E, dan F, di mana pada dokumen A ini ada dua kegiatan di sana, ada dua activity, yaitu diisi dulu kemudian disetujui. Berikutnya dokumen A ini akan menjadi dasar untuk mengerjakan B maupun C. Di antara B dan C ini adalah kegiatan yang bisa berjalan secara paralel, tidak harus saling menunggu, tidak harus B selesai kemudian C atau C harus selesai kemudian B. Kemudian dokumen berikutnya adalah dokumen D. D ini dipersyaratkan oleh si B. Nah, sedangkan untuk E memiliki dua syarat, yaitu C, dan D. Jadi E ini bisa diselesaikan, bisa dituntaskan ketika C dan D ini selesai. Lalu yang terakhir adalah F. F ini syaratnya adalah E. Pada contoh ini, kalau kita lihat jumlah aktivitas berdasarkan dokumennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 yang kelihatan, tapi pada dasarnya ada 7. 7 itu karena di sini ada dua kegiatan, yaitu 1 dulu, setelah 1 baru dikerjakan 2. Kemudian dari sisi penomoran dokumen, biasanya kalau seperti ini nomor dokumennya ada 1, atau dengan kata lain nomor aktivitinya A1 ini dengan A2 biasanya sama, karena dia berada di dalam satu dokumen yang sama. Lain cerita mungkin si B ini mungkin memiliki nomor aktivitas, identitas aktivitas yang tidak sama dengan yang dimiliki oleh si A, ya. Demikian juga dan seterusnya. Oke, kita lihat urutan aktivitasnya. Karena di sini yang terlihat cuma 6, tapi pada dasarnya di sini ada 7, yaitu A1 dulu diselesaikan baru A2. Kemudian A2 ini menjadi syarat untuk B dan C. Demikian juga D ini dipersyaratkan harus melewati B dulu dan seterusnya. Kemudian pada halaman ini ada beberapa yang saya beri warna agak lain, yang 2, kemudian D. Ini yang akan kita angkat contoh. Bagaimana sih model tampilannya di daftarnya ketika A2 ini mau melakukan persetujuan A1. Nah, tentunya yang ditampilkan A2 ini adalah menampilkan semua dokumen yang diinput oleh A1. Jadi baik yang sudah disetujui oleh A2 maupun yang belum disetujui. Demikian juga ini kita angkat sebagai contoh bagaimana jika si D ini kita posisikan sebagai persetujuan, kemudian mau menyetujui dokumen B, otomatis di sini di hadapan si D, operatornya si D harus mampu melihat semua dokumen B, baik yang telah disetujui oleh D maupun yang belum disetujui. Selanjutnya adalah E. E ini ada 2 yang menjadi persyaratan, yaitu C dan D. Berarti dokumen yang bisa disetujui oleh E ini adalah dokumen yang selesai di C beserta selesai di D. Jadi tidak dimungkinkan kalau selesainya cuma di C atau hanya selesai di D langsung disetujui E. Jadi harus kelihatan dua-duanya. Dan seterusnya F kita tidak angkat contoh dulu di sini. Jadi 3 ini kita posisikan sebagai contoh di video ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau susunan tabelnya. Nah, ini di tabel ini saya sekedar menggambarkan sebagai posisi master, ya. Jadi andai kata aktivitas ini ternyata ada detailnya, A1 ini ada detailnya, berarti tabel A1 ini ada berpasangan, ada A1 master dan A1 detail. Nah, demikian juga activity yang lain. Dan apabila ada detailnya, maka tabelnya ada 2. Tapi di sini kan yang direlasikan ketika di proses persetujuan sebenarnya yang direlasikan adalah di posisi masternya, atau bukan master tapi sifatnya tunggal. Nah, ini kira-kira saya beri contoh tabel. Di A1 tabel yang disiapkan ada kolom ID, kemudian nomor activity A, kemudian ada kolom A1X dan A1Y, kemudian di A2 ID, kemudian sama-sama juga nomor A,
Ya, jadi di sini menggunakan nomor yang sama. Ya, kalau kita lihat pasti dokumennya ini satu, berarti identitas activity-nya antara A1 dengan A2 pasti sama karena dia berada di dokumen yang sama. Oke, kita lanjut di B ini. Oke, dari sebelumnya jadi yang merelasikan antara A1 dan A2 adalah sama-sama nomor A, jadi ini yang berelasi. Lalu si B kita asumsikan memiliki nomor tersendiri, berarti agar si B ini bisa direlasikan ke sini, maka si B ini harus memiliki nomornya si A. Hal yang sama oleh si C, harus ada nomornya si A agar bisa terrelasi ke sini atau ketika mau terrelasi ke sini. Nah, kemudian si D syaratnya adalah B, berarti kalau begitu si D ini harus memiliki nomornya si B dan seterusnya. Jadi ini adalah kolom-kolom yang asumsikan, kolom-kolom yang ada di masing-masing tabel. Kolom-kolom ini XY, XY ini adalah kolom-kolom yang mandiri, artinya hanya ada di tabel tersebut, tidak ada di tabel lain. Seperti FX dan FY ini berarti kolom ini cuma adanya di sini, tidak ada di tabel lain. Nah, kita lihat di contoh yang pertama. Kita ingin membuat daftar persetujuan yang ada di A2. Jadi kira-kira ini adalah contoh persetujuannya. Yang disetujui oleh A2 adalah aktivitas dari A1. Nah, ini kita ambil contoh yang sudah disetujui, yang sudah terisi, sudah disetujui. Berarti ketika sudah disetujui, di kolom keterangan terakhirnya pilihannya adalah batalkan, artinya membatalkan persetujuan. Tapi yang belum disetujui pasti ID-nya A2 ini ya belum ada. ID A2 itu yang, nah maksud ID A2 adalah ini adalah ID A2, ini ada ID A1, ID B dan seterusnya, ini adalah ID F. Oke, kita lihat contoh yang kita mau buat. Si A2 ini mau membuat persetujuan atas apa yang pernah dikerjakan oleh A1. Nah, maka daftarnya kurang lebih seperti ini. Adapun kolom ID-nya ini boleh tidak ditampilkan, ya. Tetapi pada dasarnya ketika men-select sebaiknya dipilih, ya. Menampilkan kan itu kan sebenarnya cuma opsional, mau ditampilkan atau tidak. Tapi di belakang layar pada dasarnya datanya ada, hasil selectnya ada. Oke, berarti di sini yang bergabung adalah tabel A2 dengan A1 karena ini yang menjadi syarat. Nah, relasi yang penting dibangun adalah harus left join. Jadi tampilkan semua yang ada di sini, baik yang belum ada di sini. Ya, karena kalau kita menggunakan inner join antara ini, berarti yang tampil cuma yang dua baris ini. Kalau kita menggunakan inner join, padahal kan kita tidak ingin, yang kita inginkan adalah tampil semua, maka kita gunakan left join, artinya tampilkan semua yang ada di A1 ini meskipun belum ada di A2. Jadi kira-kira kurang lebih syntax skillnya adalah seperti ini. Pilih kolom A1 kolom ID di A1 tapi beri nama dengan ID A1. Kemudian nomor A, nomor B, nomor A, kemudian A1X, A1Y. Oke. Ini kenapa menggunakan as? Ya. Kenapa menggunakan as? Sedangkan yang ini tidak menggunakan as? Karena ada dua kolom di sini. Kolom ini aslinya kan sama-sama ID, ini juga ID. Sementara ketika akan dipilih dua-duanya, maka tidak boleh ada kolom ID yang sama sebagai hasil select, maka kolom tersebut hasil selectnya harus diberi penamaan yang lain. Oke, itu. Kemudian ketika memilih kolom yang ini, sebisa mungkin diantisipasi dengan menggunakan if null. Antisipasi untuk menghindari terjadinya nilai nol atau nilai hampa, ya. Karena A2 kolom ID ini ketika dipilih ada kemungkinan kosong, yaitu ketika belum ada atau belum disetujui, ya. Maka nilainya ini adalah nol. Jadi ini maksudnya
kalau A2 kolom ID ini ternyata nul, maka tolong diganti dengan hasil seperti ini saja ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian from-nya adalah from A1 karena ini akan jadi induk. Kemudian let's join. Let's join artinya ya tampilkan semua yang ada di sini meskipun belum ada di sini. Itu kira-kira. Kemudian contoh kedua yang akan kita angkat adalah bagaimana ketika si D mau melakukan persetujuan antara yang apa yang dilakukan oleh si B. Jadi cara kerjanya sama dengan yang ini ya. Nah, yang agak menentang sedikit ketika si D mau melakukan persetujuan antara ini, tapi butuh juga data dari sini. Dia mau ketahui data yang ada dari sini ya. Nah, otomatis kalau seperti begitu, from-nya harus start dari sini ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini adalah persetujuan yang akan dilakukan oleh si D, tapi dia menambahkan informasi dari A2, baik kolom X maupun kolom Y-nya A2. Nah, maka from-nya oke, si B, tapi di join A2. Nah, hanya join-nya di sini gunakan saja inner join gitu ya. Karena sudah dipastikan kalau datanya ada di sini, sudah pasti ada di sini juga. Karena syarat daripada yang ini ketika akan dikerjakan, ya, pasti syaratnya adalah yang ini. Ya. B ini kan syaratnya adalah A2. Coba kalau kita lihat relasinya, oke, ini relasinya. B ini kan syaratnya adalah A2, jadi cukup inner join. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau si E ini akan melakukan persetujuan D dengan C. Nah, ini jadi masalah. From-nya tidak mungkin dari from D. Karena kalau kita berbicara from D, berarti ini yang akan jadi induk. Ini tidak menjadi induk. Atau sebaliknya kita menggunakan from C, berarti ini yang akan jadi induk dari E. Padahal bukan ini. Padahal induknya E ini adalah kedua-duanya ini. Oleh karena itu from-nya kita harus mundur terus yang bisa mempersatukan antara C dengan D. Kalau kita mundur hanya sampai from D ya, mundurnya sampai from D saja, maka B ini belum bisa mempersatukan antara C dengan D. Yang bisa mempersatukan C dengan D adalah A2 ya, karena A2 ini bisa ditarik ke sini, D ini bisa menarik ke sini. Berarti ini titik paling pertama yang bisa mempersatukan pihak ini. Nah, paling jauh kalau mau mundur lagi adalah dari sini ya, from-nya dari sini. Nah, oleh karena itu yang ini bisa disatukan ya, hasil persatuannya ini, hasil penyatuannya ini, inilah yang menjadi induk untuk si E. Nah, cara menyatukan kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah from. Sebenarnya kita tidak menuliskan tabel, tapi kita ternyata menggunakan select lagi. Ingat, hasil select itu bisa diposisikan sebagai sebuah tabel. Nah, di sini hasil penyatuannya ini kita menggunakan coba dengan nama CD. Jadi sebenarnya yang di join adalah CD yang menjadi induk daripada E. Nah, kira-kira ini membuat CD ketika disatukan. Nah, atau cara lain ketika tidak mau seperti ini, yaitu from-nya berangkatnya dari A2. Tetapi ketika merelasikan ini dari A2 ke B, ini kan sama-sama memiliki nomor A. Ingat, di sini ada nomor A, di sini ada nomor A. Nah, itu menjadi relasinya. Gunakan inner join. Kemudian berikutnya adalah merelasikan A2 dengan C. Ya, jadi relasikan dengan ini. Di sini ada nomor A, di sini juga ada nomor A. Gunakan juga inner join. Kemudian relasi berikutnya adalah dari B ke D. Ini relasi dari B ke D. Nah, gunakan juga inner join. Kemudian digunakan left join. Tetapi di sini harus dipastikan menggunakan
dua syarat, yaitu D ke E dan C ke E. Jadi ini C ke E. Ingat, di sini ada nomornya C, di sini juga ada nomornya D. Kita lihat desain tabelnya. Di E ini harus memiliki nomornya si C dan harus memiliki identitasnya si D juga. Oke, saya kira itu singkat tentang bagaimana membangun relasi tabel dalam rangka menyiapkan halaman daftar yang akan disetujui atau yang akan dibatalkan.